In this verses, we see three important relationships. Di dalam ayat yang kita baca, kita melihat ada 3 relasi yang penting. The first relationship is with God. Relasi yang pertama adalah relasi kita dengan Tuhan kita. The second relationship is with our marriage partner. Relasi yang kedua adalah dengan relasi pasangan kita, suami atau istri kita. And the final relationship is with our children. Dan yang ketiga adalah dengan anak-anak kita. It must go in this order. Ini harus lihat urutannya. So let's start with the first relationship. Mari kita lihat relasi yang pertama. Before we can disciple others, we must have a close relationship with God. Sebelum kita memuridkan orang lain, kita harus punya relasi yang dekat dulu dengan Tuhan. How can we have a close relationship with our children if we're not close to God? Bagaimana kita bisa dekat dengan anak kita kalau kita nggak dekat sama Tuhan? We cannot give what we have not received. Kita mungkin bisa jadi sibuk. Kita nggak bisa memberikan apa yang kita tidak terima. And the first commandment in the Bible is for us to love God. Dan perintah pertama di dalam firman Tuhan adalah untuk mengasihi Tuhan. To love God with our heart and mind and all our strength. Mengasihi Tuhan dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita. The Shine group here just sang about deeper in love with you. Shine tadi barusan menyanyikan lagu lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. And if we love the Lord, we will put His words in our heart as well. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan meletakkan firman-Nya di dalam hati kita juga. But it's easy to read the verse about love and to sing a song about love. Sangat mudah untuk membacakan ayat tentang kasih dan juga menyanyikan lagu tentang kasih Tuhan. But when we go back home and go to work or school on Monday, do we still love the Lord? Tetapi ketika kita pulang ke rumah, kita di rumah dan juga kita bekerja pada hari Senin, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Because the first commandment says we must love God and we must love His word. Karena perintah yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya. This is the foundation of a close relationship with God. Ini adalah dasar dari relasi yang dekat dengan Tuhan. In all areas of your life, do you put God first? Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, apakah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama? Is God first in your work? Apakah Tuhan yang utama dalam pekerjaanmu? Is God first in your school? Apakah Tuhan yang pertama di dalam sekolahmu? If God's first in your home? Apakah Tuhan yang utama di rumahmu? Your children look at what you put as priority. Anak-anak kita itu melihat apa yang kita tempatkan sebagai hal yang prioritas. They know what you love. Mereka tahu kita akan They know what you mencintai. spend your time with. Mereka tahu kita menyiapkan waktu untuk mereka. Do they see you loving God? Tapi apakah mereka melihat kita mengasihi Tuhan? Now, what is the one evidence that you love the Lord? Apa salah satu bukti yang membuktikan bahwa kita tuh mencintai Tuhan? If you love God, you will love God's word. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi It's firman very Tuhan. simple. Ini sangat sederhana. If you love God and you come to church, you go to Shine, Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ke gereja, kita mengikuti small group, Shine group, but you're not reading God's word, I would question whether you really love God. tetapi kalau kita tidak membaca firman Tuhan, itu akan dipertanyakan apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Church, we need to love God in His word. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dan juga firman-Nya. It's a priority in our life. Ini adalah hal yang utama dalam hidup kita. But sometimes we forget. Tapi kadang-kadang kita lupa. We forget our first love. Kita lupa dengan cinta pertama kita. Sometimes when I wake up in the morning, Kadang-kadang saat saya bangun pagi, the first thing is I want to read my messages from WhatsApp. yang pertama saya lakukan, saya sering kali mengambil handphone saya dan membaca pesan di But WhatsApp. God reminds me, what's more important? Tetapi Allah mengingatkan saya apa yang lebih penting. Reading messages from my workers or friends, Membaca pesan dari teman saya, dari rekan kerja saya, or reading messages from the Word of atau God. membaca pesan dari Tuhan. Amen? Amin. We need to develop a close relationship with God. Kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. But we can't do it alone. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. The special thing about the Christian faith is community. Hal yang istimewa dari iman Kristen itu adalah komunitas. Do you know about a barbecue? Kita tahu barbecue. To make a barbecue, you put the charcoal together. Kalau kita barbecue, kita harus menaruh arangnya sama-sama. And then you light the charcoal and it gets very hot. Dan kita harus menyalakan arang itu dan akhirnya akan menjadi panas. Then you can make ikan bakar, ayam bakar on top, right? Dan kita bisa membakar ikan, bisa membakar ayam. The coals keep each other hot. Jadi arang itu berkumpul satu dengan yang lain dan membuat itu menjadi panas. But if you take one piece of coal and put it to the side,
Tapi kalau kita mengangkat satu arang dan kita mengeluarkannya, it will not stay hot much longer. ya akhirnya dia tidak lagi menjadi panas. But if you bring it back to the fire, Tapi ketika kita kembalikan kepada pemanasan, you'll get hot again. kita akan melihat dia menjadi panas kembali. That is the same thing with our relationship with God. Ini juga hal yang sama berlaku dalam relasi kita We dengan need Tuhan. community to keep the fire of our God, keep the fire of our relationship with God going. Kita membutuhkan komunitas untuk terus membakar kita dekat dengan Tuhan. The next one is our relationship with our spouse. Yang kedua itu adalah relasi dengan pasangan kita. Again, why am I talking about marriage in Family Month? Kenapa saya bicara tentang pernikahan di dalam bulan keluarga ini? Usually in Family Month, we're focused on the children. Biasanya di bulan keluarga itu kita akan fokus kepada anak-anak. But a strong marriage is essential for the family. Tetapi pernikahan yang kuat itu adalah hal yang penting bagi I want to keluarga. ask to read this quote from Josh McDowell. Ya, kita akan bacakan. Josh McDowell mengatakan, pemberian yang terbaik dapat Anda berikan kepada anak-anak adalah hubungan perkawinan yang aman dan penuh kasih antara kalian berdua. Do you agree with this? Setujukah Bapak Ibu? The greatest gift you can give children is not a good money. Hadiah yang terbaik yang bisa kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita itu bukan uang yang banyak. The greatest gift you can give your children is not good education. Hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak kita itu bukan pendidikan yang baik. Both are important, but not the most important. Dua hal itu penting, tetapi bukan yang The terpenting. greatest gift we can give the children in this church are strong marriages. Hadiah terbaik yang bisa kita berikan bagi anak-anak kita adalah pernikahan yang kuat. Without the strong marriages, it's just material things. Kalau misalnya tanpa pernikahan yang kuat, kita hanya bisa memberikan hal-hal bersifat materi kepada anak-anak kita. When they did survey of young people, do you want to get married? Ketika kita bertanya kepada anak-anak muda, maukah engkau menikah? Do you want to have children? Maukah punya anak? And they find year after year after year, Dan kita akan temukan tahun demi tahun berikutnya, young people want to get married less. makin sedikit anak-anak muda yang ingin menikah. They don't want to have children. Mereka nggak mau punya anak. And they always ask why? Dan kita akan terus bertanya, kenapa? Because marriage is not fun. Karena pernikahan itu tidak Marriage menyenangkan. is tough. Pernikahan itu sulit. Children is tougher. Anak-anak menderita. To get married, to have children is a life of suffering. Ketika menikah dan punya anak, kita akan masuk ke dalam penderitaan. Better off single Ya lebih baik kita hidup sendiri. and to have a happy life. Dan kita bisa hidup bahagia. That is the concept that is happening in the world today. Ini adalah konsep yang ditanamkan di dunia ini sekarang. But that is very anti-biblical. Tetapi itu tidak alkitabiah. This cannot be the situation in the church. Ini nggak bisa terjadi di gereja. We need to return and say marriage is a blessing from the Lord. Karena kita tahu firman Tuhan berkata bahwa pernikahan ini adalah berkat dari Tuhan. Children are a blessing from the Lord. Anak-anak itu adalah berkat dari Tuhan. The reason we have this idea of bad marriages is we forget God's principles for good marriage. Ketika kita memikirkan tentang ide yang buruk tentang pernikahan, kita lupa akan prinsip firman Tuhan tentang pernikahan. The Bible is very clear at the ingredients of a good marriage. Alkitab sangat jelas berbicara tentang prinsip kebenaran firman Tuhan tentang pernikahan. This is not a marriage seminar, Ini bukan seminar pernikahan, but I want to tell you what God's word says. tapi saya ingin mengatakan kepada Anda apa yang firman Tuhan katakan. God's very clear. Wives, you must submit to your husbands like you submit to the Lord. Firman Tuhan berkata, istri tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Wives must respect their husbands. Istri harus menghormati suami. You must listen to your husbands. Istri harus mendengarkan suami. Why is that true? Mengapa itu adalah kebenaran? I'm sorry, but most men are very proud. Ya, tapi mungkin di ruangan ini banyak pria itu akan menjadi sangat bangga. They need to be respected. Ya, karena mereka sangat membutuhkan rasa hormat itu. When they don't feel respected, they feel very small. Ketika mereka tidak merasa dihormati oleh pasangan mereka, mereka akan merasa sangat But kecil. when you respect your husband feels very good. Ketika kita menghormati suami kita akan merasa sangat baik. But I know it's difficult. Tapi itu sulit. But this is God's command. Tapi meskipun sulit, ini adalah firman Tuhan. Now husbands, Sekarang suami,
Your command is different. Perintah kepada saudara itu berbeda. Your command is not to submit or to do respect for your wife. Perintahnya bukan untuk tunduk dan juga menghormati istri. You must love your wife. Engkau harus mengasihi istrimu. Love your wife as Christ loved the church. Mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi gereja. Love your wife more than yourself. Mengasihi istrimu seperti dirimu sendiri. And what does that really mean practically? Ya, kita harus belajar dengan praktis. It's loving your wife in a way that she feels loved. Praktisnya adalah kita mengasihi istri kita dengan cara bagaimana dia merasa dikasihi. Me and my wife are very different. Saya dengan istri saya sangat berbeda. Our love language is different. Bahasa kasih kami berbeda. But this is God's command. Tapi ini adalah perintah Tuhan. You know, when my parents got married, Orang tua saya menikah, they're only 20 years old. ya mereka baru umur 20 tahun waktu itu. And they had not a very good marriage. Mereka mengalami pernikahan yang tidak bahagia. My dad didn't love my mom and my mom didn't respect my dad. Ayah saya tidak mengasihi mama saya, tapi mama saya juga tidak menghormati ayah saya. I remember when I was a little boy, they were arguing a lot, screaming at each other. Saya tumbuh besar dengan melihat mereka terus berantem satu dengan yang lain. Eventually they divorced when I was around in SMP. Ketika saya berusia SMP, mereka bercerai. So when I saw their marriage, Ketika saya melihat pernikahan mereka, I was very scared to ever get married. saya sangat takut untuk menikah. So I waited a long time before I got married. Saya membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum akhirnya saya menikah. But I'm so happy that God brought me Yumin as my wife. Tapi saya sangat bersyukur Tuhan memberikan Yumin sebagai istri saya. But at first it's not easy Tapi pada awalnya itu sangat tidak mudah. because I'm just like my dad. Tapi karena saya sangat mirip dengan ayah saya. My love language and my wife's very different. Bahasa kasih saya dengan bahasa kasih istri saya berbeda. Let me give you an example. Saya kasih contoh. My wife her love language is affection and physical touch. Bahasa kasih istri saya adalah sentuhan kasih saya. She likes to be hugged. She likes me to hold her hand. Dia suka dipeluk, dia suka digandeng tangannya. But in my mom and father's marriage, Tapi dalam pernikahan ayah dan ibu saya, I never saw my father hug my mom, hold my mom's hand ever. saya tidak pernah melihat ayah saya memeluk ibu saya, menggandeng tangannya. Because my dad's love language is service. Karena bahasa kasih ayah saya adalah melayani. I serve you, I cook for you, I clean for you. That is my way of showing love. Saya melayanimu, saya masak buat kamu, saya membersihkan rumah. Itu adalah cara saya mengungkapkan kasih So in the sayang saya. beginning of our marriage, I was the same way. Ketika di awal pernikahan kami, saya melakukan hal yang sama. She would want to hug me. Dia ingin memeluk saya. And I'll feel like she said, I feel like a tree. Ketika dia ingin memeluk saya merasa sangat nggak nyaman. And I just couldn't do it. Tapi saya nggak bisa melakukannya di awal. But again, follow God's word. Tetapi sekali lagi, apa firman Tuhan harus diikuti? Love your wife more than your own preference. Kasihi istrimu lebih dari dirimu sendiri. So slowly I begin to hold her hand. Akhirnya pelan-pelan saya belajar untuk menggandeng tangan Slowly istri I can saya. hug her. Pelan-pelan saya bisa belajar memeluk dia. So after 15 years, it's now natural. Dan setelah 15 tahun menikah, Is that semuanya right? menjadi lebih alami. I'm growing a lot. Ya, saya belajar banyak ya. So this is an example of putting yourself above your wife. Ya, ini bicara tentang bagaimana relasi dengan pasangan kita. So when my wife found out we're coming to Manado, Ketika istri saya tahu kami akan datang ke Manado, my wife loves to dive, menyelam. ya istri saya sangat suka menyelam. She said, "Wow, Bunaken is luar biasa untuk menyelam, right?" She said, "Let's go diving together." Jadi istri saya suka menyelam, dia ingin menyelam di Bunaken dan dia mengajak saya menyelam bersama di Bunaken. Saya sangat suka berenang, tapi saya mau berenang di atas, ya. I don't like to go deep in the water. So she said, "Let's go." Ya, saya nggak suka menyelam ke bawah air gitu, I tapi said, istri saya "No, mengajak I don't saya. want to go. Tujuan kami ke Manado untuk melayani Tuhan. Saya tidak mau, saya katakan kita datang untuk melayani. Bukan main-main. Keep your eyes on God." Secara rohani saya bilang letakkan pandangan kita kepada Tuhan. But she said, "If there is time, can we try to dive together?"
Tapi kalau ada kesempatan, ayolah kita coba sama-sama, kata I istri said, saya. okay, saya snorkeling di atas, kamu di dalam menyelam. Saya katakan, oke, saya di atas, kamu menyelam di bawah. I said, no, it's not together. Ya, tidak mau, ini bukan melakukannya bersama-sama. I want to be side by side with my husband. Saya ingin menyelam bersama-sama dengan suami saya. So coming back to God's word, Ya, kembali kepada firman Tuhan, love your wife kasihi istrimu. above what you want to do. Ya, tentang apa yang harus kita lakukan. Okay, so yesterday I forced myself to go diving for the Yeah. first time. Jadi kemarin pertama kalinya bersama istri saya menyelam pertama kali. So I went diving for the first time. I was very scared. Saya sangat takut karena ini pertama kalinya bagi saya. Sebelum menyelam, I said semua bisa berdoa kepada saya. Pray for me. Doakan saya. Saya tidak mau mati. Because besok saya mau perlu khotbah, ya. So but by God's grace I dived. Ya, karena anugerah Tuhan saya hidup di sini dan saya bisa menyelam. And look at my face. My face is very scared. Ya, you know? muka saya sangat tegang ya di sini ya. So after it's over, I got out of the water and I sat in the boat. Setelah semuanya selesai, saya naik ke perahu dan saya berkata. And everyone says, "Oh, how is it? Bagaimana Pendeta Andi?" Banyak orang bertanya gimana menyelamnya gitu. I said, "Oh, saya masih hidup. Hallelujah. I'm still alive. Thank Saya God." masih hidup, puji Tuhan. So thank you so much for the members of GMIM to organize this short trip for us. Terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan kami kesempatan, menolong kami untuk bisa pergi So when I bersama. went back to the room, I was so tired. Ketika kembali ke kamar, saya sangat lelah. But when we went back to the room, my wife is so happy. Tetapi ketika kembali ke kamar, saya melihat istri saya sangat bahagia. She's still happy now. Sekarang dia pun sangat bahagia. She said, "My dream is to see a penyu." Ya, dia katakan mimpi saya itu adalah bisa lihat penyu. She said, "I saw 5 penyu Ya, saya yesterday." melihat 5 penyu kemarin She ya. said, "Thank you, Andy, for coming with me. Ya, dia bersyukur dan mengucapkan terima kasih Andi sudah Thank you for ikut saya. sacrificing yourself." Terima kasih sudah mengorbankan dirimu. Our relationship with the children. Relasi dengan anak-anak kita. And children are a gift from God. Anak-anak itu adalah karunia dari Tuhan. Children are a burden. Anak-anak itu bukan beban. They are a blessing from the Lord. Mereka adalah berkat dari And it's Tuhan. our job as a church to draw close to them. Jadi ini adalah tugas dari gereja kita untuk bisa membangun relasi dengan But mereka. biological relationship does not guarantee close relationship. Tetapi hubungan biologis secara fisik itu tidak menjamin kedekatan relasi. Because sometimes the parents are there physically, but they're not there emotionally and relationally. Kadang-kadang orang tua itu ada secara fisik tetapi tidak secara emosi bagi anak-anak. This was a situation in my family. Ini juga terjadi dalam keluarga saya. My parents were there, Orang tua saya ada bersama dengan kami, but we don't feel close to them. tapi kami tidak merasa dekat. But how do we correct this? Bagaimana kita memperbaiki hal ini? Again, the Bible is very clear. Dan firman Tuhan sangat jelas. How do we nurture our children? Kalau kita harus menumbuhkan, We mengajarkan anak follow kita. Deuteronomy chapter 6, verse 7. Ulangan pasal 6 ayat 7 mengatakan, In the Jewish culture, children are very important. Firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak sangat It penting. is a parent's responsibility to disciple them, to grow close to them. Memuridkan mereka itu adalah tanggung jawab orang tua. The concept of Sunday school was not there. Konsepnya tidak berbicara tentang sekolah minggu. It was passed on to the parent, to the child. Tugas ini diberikan kepada orang tua, kepada anak-anak. How was it done? Bagaimana ini dilakukan? There's 3 T's. Ada 3 T dalam bahasa Inggris. The first T is teaching. Yang pertama adalah teaching, The mengajar. adults must teach their children the Word of God. Orang dewasa harus mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Tuhan. Some parents read the Bible every night. Kadang-kadang kita membaca firman Tuhan tiap Some malam. families read it once a week. Kadang-kadang kita juga tidak mau membacanya. Some parents send their kids to Sunday school. Kadang-kadang membawa mereka ke sekolah minggu. All that is teaching in a formal manner. Semuanya itu kita usahakan mengajar mereka dalam hal yang formal. But teaching by itself will not bring you closer to your children. Tapi mengajar sendiri tidak serta-merta membangun relasi yang dekat dengan anak kita. The second is talking. Maka kita perlu T yang kedua adalah membicarakannya, Yeah, in the ngobrol. Bible it says talking to your Firman Tuhan children. berkata
bicara, ngobrol dengan anak having kita. conversations Bercakap-cakap dengan anak kita. in the home, Di rumah, on the street, saat di jalan, in the morning, in the pagi hari, evening. malam hari. It's talking with them. Ngobrol dengan mereka. And how is talking different from teaching? Bagaimana ngobrol itu, membicarakan itu bisa berbeda dengan mengajar. Teaching is I talk, you listen. Kalau mengajar itu saya bicara, kamu mendengar. Talking is I talk, you talk. Kalau ngobrol, berbicara itu artinya saya dengan kamu sama-sama ngobrol. I talk, you listen, you talk, I listen. Ketika aku bicara, kamu dengar, kamu bicara, saya mendengar. This is hard for parents, Ini sulit bagi orang tua. especially Asian parents. Apalagi orang tua yang di bagian Asia. We like to talk. Kita suka bicara, dan bicara. And when our children talk, we are thinking what we want to talk about. Kalau waktu anak kita ngomong, kita udah mulai mikir, saya mau jawab apa. Because we assume we know what they're thinking. Karena kita mulai memikirkan apa yang mereka pikirkan. Then we talk over them. Dan kita menggurui mereka. You know, children don't like this. Anak-anak kadang gak suka hal itu. I don't think no one likes it. Ya, kita juga mungkin gak suka. Everyone likes to be listened to. Setiap orang sangat ingin didengar. So take the time to listen to your children. Maka ambillah waktu kita untuk bisa mendengarkan anak-anak Whether kita. they're 5 years old Apakah mereka umur 5 tahun or 30 years old. atau mereka 30 tahun. The last one is time. Yang ketiga T adalah waktu. The Bible's very clear, from the morning to the evening. Alkitab mencatat bahwa dari pagi sampai malam hari. It's a picture of a parent with their child almost the entire day. Ini menggambarkan tentang orang tua yang harus selalu bersama dengan anak sepanjang hari. You know, the Bible expresses quantity and quality time. Penekanan dari firman Tuhan adalah kuantitas dan juga kualitas. You cannot build close relationship without time. Kita nggak bisa membangun relasi yang dekat dengan anak kita tanpa waktu yang kita berikan. Relationships 3 relasi. with God, with our spouse, and with our children. Dengan Tuhan, dengan pasangan kita, dan juga dengan anak-anak kita. It's a lot of work Ini banyak sekali yang harus dikerjakan. because children are immature. Karena anak-anak itu tidak dewasa. Young people are still figuring out what is right and wrong. Orang-orang muda juga masih sangat banyak It takes a pergumulan. lot of patience. Butuh sekali banyak energi. But sometimes we will make mistakes. Kadang-kadang kita pun melakukan kesalahan. As a father, as a parent, I've made lots of mistakes. Sebagai ayah, sebagai orang tua, saya melakukan banyak kesalahan. I remember one day I got so angry with the children. Satu hari saya sangat marah dengan anak saya. I'm sure the fathers in Gemim Christus are very patient. Saya lihat para ayah di sini sangat patient. You're always not Sangat angry, sabar. right? Biasanya kita But jarang I'm marah. different. Tapi saya berbeda. One day I lost my temper. Satu kali saya kehilangan kesabaran saya. My children were so nutty. Anak saya melakukan hal yang sangat tidak And I menyenangkan saya. screamed at them. I Saya- yelled at them. Saya meneriaki dan membentak I even mereka. pushed one of them. Dan saya mendorong mereka. I was so angry. Saya marah sekali. But after that, I felt so guilty. Tapi setelah itu saya merasa sangat menyesal. And I ran into the bedroom with my wife. Kemudian saya masuk ke kamar dengan I istri shut the saya. door. Saya tutup I pintu. said, I'm a terrible dad. Saya mengatakan saya adalah ayah yang buruk. I said, I'm supposed to be a pastor. Saya ini seorang hamba Tuhan. How can a pastor act like that? Bagaimana seorang hamba Tuhan A melakukan pastor itu? should be perfect. Seorang hamba Tuhan harus sempurna. A model for the congregation. Ya, bagaimanapun saya banyak I was hal. just so angry with Saya myself. sangat marah. I remember that time me and my wife were just so sad. Kemudian saat itu saya dan istri saya sangat sedih. But after a while, Tapi setelah itu I had to face my children. saya harus kembali menghadapi So I opened the anak-anak saya. door Kemudian saya buka pintu. and I was going to give a long talk to my children. Saya merasa saya butuh waktu untuk ngobrol dengan anak But then saya. I saw the prayer wall. Tapi saya melihat pokok doa di And there was a tembok. new prayer request on the wall. Ternyata ada pokok doa baru di tembok itu. I had to take a picture. Saya melihat itu. And it said, said, God help us. It was written after the argument. Ya, ya, ini dituliskan anak saya setelah banyak perdebatan. I don't know which child did it, Saya nggak tahu anak yang mana yang menulisnya, but they said, God help us. tapi dikatakan Tuhan tolong kami. I think that's a picture of me. Saya rasa ini adalah gambar tentang saya. And there's 2 other small prayer requests. Dan ini ada 2 pokok doa yang It lain. says,
Be calm, be nice. Tenang gitu. Jangan nakal. So my children are asking God, help our parents. Ya, anak-anak kami sedang meminta kepada Tuhan untuk Help our parents to be calm. tolong orang tua kami untuk jadi tenang. Help our parents to be kind. Tolong orang tua kami untuk jadi baik. And at that moment, my heart just broke. Dan akhir saat itu hati saya hancur. But God reminded me, Tapi Allah mengingatkan saya. I must rely on God. Saya harus bergantung sama Tuhan. I cannot do it myself. Saya nggak bisa melakukannya sendiri. So that day, I surrendered to God once again. Dan saat itu saya berserah sekali lagi kepada Tuhan. Help me to be a better parent. Tolong saya untuk menjadi orang yang lebih Help baik. me to be a better husband. Tolong saya untuk menjadi suami yang lebih baik. Without God, I cannot do it. Tanpa Tuhan saya nggak bisa melakukannya. Without God, we cannot reach the next generation. Tanpa Tuhan saya nggak bisa memuridkan generasi masa depan. Amen. Amin.